banyak rezeki. Kalau bisa setiap tahun saya hamil. Saya suka anak kecil, saya suka hamil, dan proses kehamilannya juga menyenangkan karena setiap hamil saya tidak pernah muntah, mual, pusing, ngidam, nggak pernah saya mengalami itu. Proses menyusui saya senang karena anak-anak saya bisa ASI eksklusif. Kemudian, proses membesarkan anak senang karena saya punya bantuan suami, suaminya nggak gengsi buat nyebokin anak. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir di hadapan Anda bersama Kabar Kabari. Yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Dewi Huges dikabarkan menikah kembali. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Ketua RT di mana Huges tinggal. Pemirsa, akankah kali ini Huges membantahnya lagi? Dewi Huges kembali dikabarkan telah mengakhiri masa lajangnya. Kabar yang beredar, Huges langsung menemukan pengobat rasa sepinya 3 bulan setelah perceraiannya dengan Ahmad Hestiavin resmi dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seorang pria bernama Roy Emmanuel yang merupakan teman semasa SMA-nya berhasil memikat hati presenter bertubuh subur ini. Seakan tidak ingin berlama-lama menyandang status janda, Huges dikabarkan langsung mengakhiri masa kesendiriannya sekitar 3 bulan yang lalu. Mengenai kabar tersebut, Huges pernah membantahnya. Namun dari penuturan seorang ketua rukun tetangga di sekitar tempat tinggalnya, terungkap kembali kalau kabar tersebut bukan sekedar omong kosong belaka. Ketua RT bernama Farid Lasida yang kami temui di rumahnya itu mengakui kalau Dewi Huges telah tinggal satu atap bersama pria bernama Roy Emmanuel sejak 3 bulan yang lalu. Kepada sang ketua RT, Huges pun sempat memperkenalkan suami keduanya itu. Ya, saya pernah sempat ketemu dengan dia, Agus, di rumah sakit ya, si ibunya. Nah, lalu ya dia datang dan dia entah itu bercanda atau serius. Memang juga saya nggak tahu yang seriusnya kayak gimana gitu ya. Dia menyatakan bahwa saya udah nikah loh di Amerika. Sempat beredar kabar pernikahan kedua Huges dengan seorang pria bernama Roy Emmanuel itu digelar di luar negeri. Kapan tepatnya Farid Lasida mengaku tidak tahu menau. Menurut keterangan asisten Huges kepadanya, pasangan ini telah menikah beberapa saat setelah kepergian Huges ke Amerika Serikat. Tahu, nah saya tanya sama asistennya, itu pas dapat penghargaan tuh. Penghargaan yang mana ya? Penghargaan di Amerika itu. Oh iya, berarti udah kejadian berapa bulan yang lalu ya? Bulan yang lalu ya. Masih menurut keterangan ketua rukun tetangga di kawasan tempat tinggal Dewi Huges, pasangan pengantin baru ini sama-sama merayakan hari Lebaran lalu di rumah Huges di kawasan Ciputat, Tangerang. Waktu fitrah pun dia bayar fitrah di sini kan. Oh gitu. Ada atas nama Roy, saya juga bingung satu lagi siapa Roy. Saya telepon ke ibunya, udah bayarin aja BRT. Saya pikir saya nggak tahu apa. Meski tidak lagi menutup-nutupi pernikahan keduanya di hadapan para tetangga, Huges tetap saja enggan untuk berbicara terbuka mengenai kehidupan pribadinya. Saat kami hubungi melalui telepon genggamnya, Huges menolak untuk berkomentar. Ia mengaku sedang berada di Makassar untuk menunaikan sebuah pekerjaan. Namun kami sempat menanyakan kabar yang sama beberapa minggu yang lalu. Ketika itu, Huges masih menyimpannya dengan erat. Aneh-aneh aja loh, paling-paling loh ya. Nggak pernah bisa meninggalkan gue duduk dengan tenang gitu. Menikmati hembusan angin segar gitu ya, barang sehari. Pasti ditanyain yang aneh-aneh. Kayaknya juga untuk bikin gosip yang macam-macam kayaknya terlalu dini sekarang. Kasian dong sama gue, capek. Di sela-sela bantahannya, Huges sempat mengutarakan keinginannya untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri. Kalaupun nanti sampai iya, pasti berdasarkan pengalaman lagi ya, pasti tidak di dalam negeri. Tidak dengan hukum Indonesia. Cowoknya harus yang mungkin import. Nanti ya, tunggu. Pasti akan dikasih kabar.
Meski tali silaturahmi antara Ahmad Hestiavin dengan Huges telah tersambung akibat adanya perdamaian, mantan suami Huges ini mengaku tidak tahu menahu mengenai kabar pernikahan kedua mantan istrinya itu. Afin juga mengaku tidak tahu banyak sosok Roy, pria yang disebut-sebut sebagai teman dekat Huges. Nggak kenal saya udah kali bilang saya nggak kenal itu siapa gitu kan. Iya pun pacaran pun kapan saya nggak tahu gitu kan. Jangan-jangan memang dari dulu bisa kenalnya bagaimana ya kan selama 1 tahun ini saya nggak pernah kontak sama Huges kan. Mengingat pernikahan Huges yang terkesan begitu cepat, sempat beredar kabar tidak sedap. Huges dan Roy telah menjalin hubungan serius jauh sebelum perceraiannya dengan Afin. Kehadiran Roy yang begitu tiba-tiba juga disebut-sebut sebagai salah satu penyebab sehingga Huges mengajukan gugatan cerai. Mengenai gosip tersebut, Afin tidak mau berbicara panjang lebar. Barangkali. Barangkali. Apapun alasan Huges untuk segera menikah, Afin hanya bisa melayangkan doa agar pernikahan Huges kali ini membawa kebahagiaan dalam hidup mantan istrinya itu. Ya mudah-mudahan dia menemukan imam yang baik menurut dia. Dia kan suka mengangkat itu semua ya, imam yang baik, yang soleh gitu kan bisa nuntut dia, bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Wujudkan cinta antara engkau dan aku. Syahnas Haq segera akan melahirkan anak yang ketiga. Padahal dulu ia pernah divonis kanker ovarium. Sejauh mana ia mempersiapkan kelahiran anak ketiganya ini? Kanker adalah suatu penyakit yang sangat ditakuti oleh semua orang, apalagi kaum perempuan. Kanker bisa menyerang bagian rahim, mulut rahim, payudara, ovarium, atau bagian kewanitaan lainnya. Dan biasanya wanita yang mengidap salah satu jenis kanker itu menjadi merasa ada yang kurang pada dirinya sebagai wanita. Tapi ketakutan itu tidak pernah dirasakan oleh Syahnas Haq. Berkat dukungan keluarga lah, akhirnya Syahnas dapat sembuh dari kanker ovarium yang dideritanya sejak tahun 98. Saya beruntung saya ketahuan lebih dini dibandingkan ibu saya. Kalau ibu saya stadiumnya sudah terminal, stadium akut yang sudah tidak bisa diobati. Dukungan yang paling besar adalah datang dari keluarga. Kita bisa kuat kalau misalnya keluarganya kuat. Banyak wanita mengira jika dirinya mengidap kanker, maka dia tidak akan pernah bisa hamil. Awalnya Syahnas juga sempat dihadapkan pada kemungkinan itu, tapi Tuhan berkehendak lain. Nyatanya, istri dari Gilang Ramadan ini sudah memiliki 2 putri yang cantik-cantik, bahkan sekarang tengah menunggu kelahiran anak ketiganya. Saya ketemu sama dokter yang tidak pernah nakut-nakutin saya. Yang nakut-nakutin saya adalah wartawan malah. Waktu wartawan tahu saya mesti operasi salah satu ovarium saya mesti diangkat, semua wartawan memprediksi bahwa Syahnas itu akan tidak bisa hamil. Sementara dokternya sih bilang, ini kemungkinan hamil masih bisa dan yang namanya hamil itu datangnya dari Allah kan gitu. Ya memang ternyata terbukti gitu. Habis menikah sebulan kemudian akhirnya saya hamil. Punya anak 3 bulan hamil lagi. Sekarang hamil lagi gitu kan ya. Jadi emang tukang hamil gitu walaupun dengan satu ovarium. Selain pemeriksaan secara rutin kehamilannya yang sudah memasuki 8 bulan ini, mengingat adanya risiko akibat dari penyakit kankernya terdahulu, Syahnas mengaku tidak terlalu heboh menyiapkan barang-barang keperluan bayinya kelak. Ia tidak perlu gengsi jika harus memakai barang-barang lama, bahkan pemberian orang sekalipun. Saya itu adalah perempuan yang tidak pernah heboh dalam persiapan bayi gitu. Dan tidak pernah gengsian untuk mesti beli yang baru semuanya. Jadi saya selalu memakai lungsuran. Kecuali kalau pakaian yang buat baru lahir, nah itu saya baru beli ya. Popok, nah itu saya akan beli. Kalau persiapan nama gimana, Mbak? Pada saat USG, posisi bayi sudah kelihatan jelas gitu. Ini anak perempuan lagi, jadi saya akan punya 3 anak perempuan. Namanya Mike Namira. Mike adalah nama ibu saya, Namira nama Islamnya. Mike Namira Haq Ramadan. Ternyata pemirsa, baik Syahnas maupun Gilang termasuk penganut banyak anak banyak rezeki. Kalau bisa setiap tahun saya hamil. Saya suka anak kecil, saya suka hamil. Dan proses kehamilannya juga menyenangkan karena setiap hamil saya tidak pernah muntah, mual, pusing, ngidam, nggak pernah saya mengalami itu. Proses menyusui saya senang karena anak-anak saya bisa ASI eksklusif. Kemudian proses membesarkan anak senang karena saya punya bantuan suami, suaminya nggak gengsi buat nyebokin anak.